Baik, perkenalkan nama saya Inyoman Swadana Putra, NIM 19101079. Di sini saya akan mendeskripsikan secara singkat mengenai wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara secara etimologi yaitu untuk wawasan berasal dari bahasa Jawa, di mana kata wawas dalam wawasan berarti pandangan. Sedangkan untuk Nusantara itu terdiri dari dua kata yaitu Nusa dan Antara. Dua kata tersebut berasal dari bahasa Sanskerta. Untuk kata Nusa itu berarti kesatuan kepulauan dan Antara berarti dua samudra. Wawasan Nusantara secara terminologis yaitu wawasan Nusantara menjadi pola yang mendasari cara berpikir, bersikap dan bertindak dalam rangka mengatasi permasalahan yang menyangkut kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam lingkungan tempat tinggal. Secara umum, wawasan Nusantara adalah cara pandang atau sudut pandang bangsa untuk melihat diri serta lingkungannya dengan tujuan untuk menjaga persatuan dan kesatuan yang diwujudkan dengan mengutamakan kepentingan nasional dibandingkan kepentingan pribadi, kelompok, ataupun golongan lainnya. Jika mengacu pada pengertian wawasan Nusantara, sebenarnya fungsi wawasan Nusantara adalah sebagai panduan, pedoman, dan acuan bagi bangsa Indonesia dalam bernegara. Fungsi wawasan Nusantara sendiri terbagi lagi menjadi 4 kategori, yaitu pertama, wawasan pertahanan dan keamanan nasional. Kedua, wawasan kewilayahan Indonesia. Ketiga, wawasan pembangunan. Dan keempat, konsep ketahanan nasional. Keempat kategori tersebut mengarah pada pandangan geopolitik negara Indonesia. Berikut sumber-sumber yang melatar belakangi berkembangnya konsepsi wawasan Nusantara. Pertama, latar belakang historis lahirnya wawasan Nusantara dengan dikeluarkannya Deklarasi Juanda pada 13 Desember 1957. Dengan isi pokok deklarasi ini yaitu bahwa lebar laut teritorial Indonesia adalah 12 mil dihitung dari garis yang menghubungkan pulau terluar Indonesia. Kedua, latar belakang sosiologis, di mana seiring dengan tuntutan dan perkembangan konsepsi wawasan Nusantara mencakup pandangan akan kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan, termasuk persatuan sebagai satu bangsa. Ini berarti lahirnya konsep wawasan Nusantara juga dilatar belakangi oleh kondisi sosiologis masyarakat Indonesia. Ketiga yaitu latar belakang politis. Secara politis, wawasan Nusantara pada dasarnya adalah pandangan geopolitik bangsa Indonesia. Menyinggung mengenai geopolitik, geopolitik sendiri merupakan penyelenggaraan negara yang setiap kebijakannya berkaitan dengan masalah-masalah geografi, wilayah, atau tempat tinggal suatu bangsa. Dengan adanya konsepsi wawasan Nusantara, wilayah Indonesia menjadi sangat luas dengan beragam isi flora, fauna, serta penduduk yang mendiami wilayah. Selain itu juga mengajak seluruh warga negara untuk memandang keluasan wilayah dan keberagaman yang ada di dalamnya menjadi satu kesatuan. Implementasi wawasan Nusantara dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari dengan penerapan secara nyata melalui cara berpikir, bertindak, bahkan berucap. Contohnya, penerapan wawasan Nusantara sendiri dapat dimulai dengan menjadikan Pancasila sebagai
falsafah, dan pedoman dalam kehidupan bernegara. Ada dua konsep dasar tentang pemahaman wawasan Nusantara. Pertama yaitu Trigatra, kedua yaitu Pancagatra. Trigatra memiliki 3 bagian, yaitu geografis, demografis, dan strategis. Sedangkan Pancagatra memiliki 5 bagian, yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Jadi, wawasan Nusantara adalah pandangan atau pengetahuan yang menyeluruh tentang bangsa Indonesia. Dengan kata lain, memiliki pandangan atau pengetahuan yang menyeluruh tentang Indonesia, tidak setengah-setengah. Sekian dari yang dapat saya sampaikan. Mungkin masih banyak kekurangan dari apa yang telah saya jelaskan tadi. Untuk itu, mohon dipermaklumi. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.